yang saya hormati juga Pak Manahan Daule, Pak Hadiah Nongko, Pak Ismawan, dan segenap sahabat-sahabatku semuanya yang saya banggakan. Saya hanya terenyuh tadi, saya hampir tidak bisa menyanyi tadi. Karena apa? Kita harus melihat gambar-gambar yang ada pahlawan-pahlawan kami ini ketika kita mengucapkan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tanah airku. Apa sih sebetulnya lagu Indonesia Raya selalu kita dengungkan di mana-mana? Karena semata-mata kekhawatiran pribadi kami, khususnya saya ketakutan kalau sebagian anak bangsa ini ke depan lupa kepada lagu kebangsaannya. Padahal apa yang ada di dalam lagu Indonesia Raya bukan semata-mata lagu atau seremonial, tapi apa yang ada lagu dalam Indonesia Raya adalah ikrar yang ada di dalam lagu menjadi lagu kebangsaan. Bagaimana tidak? Artinya, ketika seseorang mengucapkan Indonesia tanah airku, terkadang kita balik bertanya kepada diri sendiri, kamu mengucapkan dalam lagu Indonesia airku, tanah airku, dari situlah akan bangkit jiwa patriotisme yang akan mempertahankan NKRI yang tidak bisa ditawar-tawar. Adapun beda politik wajar, itu adalah alat demokrasi untuk menunjukkan sikap demokrasinya, bebas kepada siapapun. Tapi ingat bahwa sekalipun partai itu banyak, sebagai alat demokrasi, Indonesia adalah cuma satu. Kita sepakat harus berani ikrar mengucapkan NKRI harga mati yang tidak bisa diganggu-gugat. Itu pernyataan yang harus kita tunggu ketika kita mengucapkan lagu Indonesia tanah airku. Karena pernyataan itulah yang keluar, yang didukung oleh bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan sekadar bangunlah jiwanya, tapi jiwa yang mempunyai ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana Pancasila yang menjadi ideologi untuk bangsa ini, yang di backup oleh kekuatan agama masing-masing, hingga semakin kokohnya 1945 yang tidak akan melupakan sejarah, dan Pancasila menjadi fondamen untuk kita semua selaku berbangsa, berideologi di dalam negara tercinta ini, Republik Indonesia. Keras, Indonesia. Gas, belum ada cengeng itu. Maaf saja mungkin saya terlalu semangat. Saya paling tidak suka Pak kalau menyebut Indonesia itu lemah. Itu menunjukkan jiwa patriotismenya melentur itu. Itu bagian di antara itu. Maka pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama begini, mantan Kapolri kita, kenangan penuh banyak, terutama Pak Hadiah Nongko, Pak Ismawan, Pak Manahan Daule. Kita masih ingat biar merah putih, kirap merah putih sama Pak Dandan di Purwokerto. Itu luar biasa, dari tempat kelahiran Pak Firman, kebanggaan kami semuanya, Jenderal Sudirman, sehingga maraton, stafet dan sebagainya sampai di Korem, Banyumas, Purwokerto dulu sangat meriah sekali. Bahkan ini sebetulnya saya tunggu untuk yang demikian kembali, karena inilah obat untuk lebih kuat mempersatukan bangsa ini dari segala bentuk perpecahan. Itulah. Maka bagian yang paling terkecil malam hari ini cuma satu saja. Bapak pastor kita ada, Bapak pendeta kita ada, Bapak biksu kita dari Buddha, Hindu, Muslim, Kiai, TNI-nya, Polri-nya, dan dikunjungi, disaksikan oleh duta besar dari Mesir. Paling tidak, mengapa kita mengundang di antara duta besar Mesir? Ada sejarah
Karena yang pertama kali menyatakan Indonesia merdeka di PBB adalah duta besar dari negara Mesir. Itu sejarah tidak bisa kita lupakan. Bagi tanda bukti, beliau saya harapkan untuk datang bagian daripada pendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau sudah kita melihat beliau, kira-kiranya kita malu dah kalau Indonesia pecah belah. Saya minta jawaban yang tegas. Relakah negeri ini terpecah belah? Ya. Jangan mudah kena isu-isu yang akan pecah belah umat ini. Ini saya khawatir sifatnya. Kiai nanti sama kiai akan dibenturkan karena isu. Nanti TNI, Polri juga sama. Antar tubuh ke bawah untuk kemasyarakatan, ini yang paling berbahaya kalau sudah semuanya dibentukkan. Satu-satunya adalah untuk memecah NKRI, perlu diingat. Kalau sudah tidak mampu dengan tekanan ekonomi, benturkan antar umat beragama. Inilah yang akan memecah belah Indonesia. Maka dari itu kita harus ingat. Saya malam hari ini tidak bangga karena ulang tahun saya. Tapi intinya itu sebetulnya saya sebagai anak tangga saja untuk mencetuskan supaya kita tidak lupa sejarah 10 November. Karena dengan adanya Hari Pahlawan, munculnya 17 Agustus, itu tidak bisa kita lupakan. Sejarah dan perjuangan para beliau. Semoga dengan 10 November ini akan membawa satu contoh suri ketauladanan, menunjukkan kekuatan Indonesia khususnya malam hari ini dari Kristen, dari Katolik, dari Protestan, Pantekosta dan lainnya, Buddha, Hindu, Muslim, para ulama kumpul, TNI-nya, Polri. Inilah bagian kekuatan Indonesia. Setuju? Setuju benar? Jangan mau dipecah belah, jangan setuju-setuju saja. Kita bisa menetralisir, mengantisipasi yang akan memecah belah bangsa ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Hanya saya bisa menghimbau. Saya mengatakan apa yang tadi dikatakan Pak Tanda, itu di antara benak pikiran saya pribadi. Karena saya khawatir benar pada bangsa dan republik ini. Dari itu kita tutup bersama-sama dengan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Selesai. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebenarnya kurang lebihnya. Nanti kita tutup kata yang dijawab.